Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali malam ini kita lanjutkan kajian tasawuf kita. Malam minggu yang lalu kita telah mengkaji kelebihan orang fakir dibanding orang-orang kaya. Dapat kita simpulkan dalam kajian yang lalu bahwa orang kaya memang bisa melakukan berbagai jenis ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang fakir. Tetapi satu ibadah orang fakir itu tidak bisa ditandingi nilainya oleh orang kaya walaupun dengan berbagai macam ibadah mereka. Malam ini kajian kita adalah tentang resiko menjadi orang kaya. Yang kaya-kaya dengar begotnya nak mupu resiko. Hai kaya dibanding engkau, dibanding engkau belum nak kaya engkau belum. I gempung kak kaya lah tanya. Resiko menjadi orang kaya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi bersabda, Inna syaitana yaqul, sesungguhnya syaitan berkata. Pegahli Nabi ikun but syaitan. Nabi cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh syaitan. Jadi kon yang pegahli Allah mentang pegah Nabi bertanya, yang pegah syaitan pegah. Nah, kata syaitan, la yanju wal ghaniyyu min ihdatsy tsalats. Orang-orang kaya tidak bisa terlepas dari salah satu tiga perkara. Dipegah oleh setan. Orang-orang kaya tidak akan pernah bisa terlepas dari salah satu tiga perkara. Atranya nalhe, tapi saboh mesti kenang ipegah oleh setan. Hantu. Yang mana? Salah satu itu. Imma an uzinahu fi ainihi fayamna'uhu min haqqihi. Adakala bahwa aku hias, aku percantik harta pada pandangannya, maka akan menegah ia harta tersebut daripada haknya. Jadi yang pertama, syaitan akan membuat indah harta yang kita miliki. Tentu karena terasa indah, maka akan timbul rasa cinta kepada harta. Lagat hat. Di saat seseorang sudah mampu dipengaruhi oleh syaitan dengan diperlihatkan indahnya harta, maka resikonya orang tersebut akan menegah daripada hak harta. Akan pelit ia mengeluarkan hak harta. Apa hak harta? Yaitu mimma razaqnakum yunfikun, kata Allah. Sebahagian daripada apa yang kami rizkikan, kalian infakkan.
Jadi dalam seluruh harta yang Allah berikan kepada kita, ada sebahagiannya hak orang lain. Allah katakan dengan kalimat infak, bagi dengan orang lain. Maka di saat syaitan membuat harta itu memperlihatkan kepada kita bahwa harta itu begitu indah, maka akan membuat susah untuk kita lepaskan, walaupun hanya sebahagian kecil kita bagikan dengan orang lain. Maka timbullah pada diri kita sifat kikir, krit, katanya sifat krit. Timbullah pada diri kita sifat kikir. Itu yang pertama, resiko jut kurung kaya. Gelah itu dari inan, tidak kikir. Nah, maka ada yang kedua, wa imma an ashula alaihi sabilahu. Ada kala kata syaitan, aku permudah untuk orang kaya jalan harta. Semakin kaya semakin mudah mendapatkan harta. Memang harta tidak kawin dengan harta, enggak? Han mungkin tak kawin dengan cangkoi ditna lah merumpok. Nangi urang cangkoi ditna dengan kacangkoi ke kawin ditna merumpok. Harta memang harta tak kawin. Semakin kaya semakin mudah. Memang dipermudah oleh syaitan jalan untuk dia dapatkan harta. Fayamfiquhu fi ghairi haqqihi. Karena semakin mudah mendapatkan, maka harta itu seolah-olah tidak ada harganya lagi pada dia. Bak orang lain si miliar cukup meyum, cukup le, bagusnya hana yum. Karena mungkin dalam 1 jam dia bisa mendapatkan 1 miliar. Maka resikonya apa? Syaitan akan buat orang tersebut menghabiskan hartanya, membelanjakan hartanya fi ghairi haqqihi, pada bukan haknya. Kon bahak menyokun bahasa danyo bak yang hana semestinya. Semestinya kita pergunakan hak harta lagi Allah kun mimma razaqnakum yunfikun. Itu yang dimaksud dengan mimma razaqnakum yunfikun. Yunfikun itu infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib zakat. Dari harta kita ada kewajiban membayar zakat 2,5%. Infak wajib nafkah istri. Dalam harta kita suami ada hak istri. Infak wajib nafkah anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa bekerja mencari uang sendiri. Infak wajib. Infak wajib orang tua kita yang sudah tidak punya kemampuan lagi berusaha dan tidak memiliki harta, wajib kita nafkahi sebagai anak. Infak wajib. Infak sunat, membantu keluarga yang butuh bantuan, membantu saudara tetangga, membantu kaum muslimin yang butuh bantuan. Infak sunat. Tapi karena sudah terasa sangat mudah dia mendapatkan harta, maka dia tidak peduli lagi dalam mengeluarkan harta itu. Maka sering harta dihabiskan pada bukan haknya. Dibelanjakanlah untuk hal-hal yang maksiat. Dibelanjakanlah pada hal-hal yang maksiat yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Nyan monyo ka terlalu mudah merumpok harta, hanayum lihat harta. Menyoba urang susah merumpok harta cina leke bantuan macut. Cukup le ke fikir. Nabi bantuan macut untuk pegat masjid. Hat le pu ke fikir. Sebab susah. Tapi menyoba awak berti mudah merumpok harta, contoh awak mengkat sabu-sabu yang kamu mudah ada awaknya merumpok harta, hana mengkarah ini. Dah pugah kubah masjid hana le sabok. Ju urusan le yo sabok. Dan nyoh hana ada depu. Kijun mudah dai bantu. Padahal peng mudah haji peng sabu-sabu. Mudah. Jadi mudah untuk mengeluarkan. Tapi umumnya dikeluarkan pada bukan hak harta. Kalaupun itu kita bisa terhindar. Kalaupun orang kaya bisa terhindar dari yang kedua, ada yang ketiga jurus syaitan.
wa imma an uhibbuhu fi qalbihi, adakala aku tancapkan rasa cinta terhadap harta dalam hati orang kaya. Fayaksibahu bighairi haq, maka dia akan mencari harta, berusaha mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Cukup cinta kepada harta, dumpu cara dihalalkan untuk mendapatkan harta. Orang yang sudah cinta kepada harta akan merasa tidak pernah cukup dengan harta yang dia miliki. Ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Rasulullah menyatakan, yaqulu banu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, tidak akan pernah cukup ya seseorang, laukana libni Adam wadiyaini min dhahabin, kata Rasulullah. Seandainya anak Adam punya 2 lembah yang berisi emas semua, 2 boh peti lagi Freeport atau gopnya tambang emas, labtagha salisan, sungguh ia akan mencari yang ketiga. Hansip 2 boh peti Freeport, hansip payah benar tak boh, nita tak boh tu menyonal minta ke pun. Seperti itulah anak Adam, kata Rasulullah, tidak akan pernah cukup. Kapan baru cukup? Apa yang membuat dia cukup? Tanah. Yang membuat dia cukup adalah tanah. Kagak tumpai dengan tanah, nah abah baru cukup. Artinya kamati menyomantang udip anak Adam tetap butuh selalu karena cinta kepada harta. Karena seseorang sudah terlalu cinta dengan harta, maka segala cara dia halalkan asal mendapatkan harta. Pemerintah kadang berpikir terjadinya korupsi karena pendapatan sedikit. ASN kan banyak, ASN yang terjadi korupsi, pejabat-pejabat negara karena pendapatan sedikit. Dibuatlah peraturan menambah gaji pokok, menambah tunjangan agar cukup. Ya, nah, baik terjadi korupsi. Ternyata di bahagian-bahagian yang gajinya besar, disitulah yang banyak korupsi. Ya kan? Inan yang dia korupsi. Rupanya memang hansib, dum'i datamah fit hansib. Karena syaitan sudah menanamkan dalam hati cinta kepada harta. Orang yang sudah ditanamkan oleh syaitan dalam hatinya cinta kepada harta, semua jalan akan dihalalkan asal dia dapat harta. Fayaksibahu bighairi haq, kata Rasulullah, kata syaitan. Ia akan berusaha mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Salah satu ini dijamin oleh syaitan pasti kena orang kaya. Tinggal timang-timang dro nanya yang kaya-kayanya banyak begah walung. Nah, tiron masih tiroku horot kena miau. Purot yang pun, apakah yang pertama? Terasa indah harta lalu susah mengeluarkan. Asaina pakat pegak kegiatan lalu dibuka open donasi, nyan payah hat memberikan donasi. Atau yang kedua, yaitu karena terlalu mudah mendapatkan harta lalu mudah menghabiskan pada jalan yang tidak benar, bukan pada jalan yang benar. Atau yang ketiga, ditanamkan dalam hati cinta kepada harta lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kata syaitan, salah satunya pasti dialami oleh orang kaya. Ya. Maka apabila kita merasa salah satunya kita alami, maka kita harus tahu bahwa kita telah masuk dalam perangkap syaitan. Jangan lama-lama dalam perangkap syaitan. Kalau kita sudah lama dalam perangkap syaitan, terkurung, maka kita nanti akan diperbudak oleh setan. Kalau merasa sudah masuk dalam perangkap setan, cari celah untuk segera keluar.
Baik senang dalam perangkap setan, baik bahagia dalam perangkap setan, cari celah untuk keluar, berusaha untuk keluar. Sebab itanya ada taplung tiga go itu mengrop tu setan. Ada mentungku tahap itu mengrop. Tungkunya itu mengrop. Sebab malam setan lah. Setannya buah iblis. Iblis cukup malam. Ngon malaikat malam iblis. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah menjadi guru malaikat. Dan pegah malam dah long nunggu long hae belaku berat malam iblis long ngon nunggu hai. Iblaku na. Maka wate itu mung kop dengan berangkap setan ni kagak payah tamita celah untuk datu bin. Ne yakin itu mung cuma bertasadari gutanya okai itu mung lalu tatim tubit nyan yang perle. Kon tiap pegah ron long hai itu mung nunggu. Nah, kah. Kemudian waruya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Bu'itsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana tajirun. Kata Abi Darda, di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, saya sudah sebagai seorang pedagang sukses. Pebisnis kok nyan matanya. Di waktu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, beliau sudah sebagai pebisnis. Artinya beliau orang kaya, pengusaha. Nah, fa'aradtu an tajma'ali tijaratu ma'al ibadah. Maka di waktu awal itu aku ingin, kata Abi Darda, supaya harta tijarah, bisnis perdagangan tersebut bisa berkumpul bersama ibadah untukku. Nyo bahasa danyo, beliau menginginkan tetap menjadi pedagang sukses, pebisnis, tapi juga bisa beribadah. Tapi yang terjadi apa? Falam tajtami'a. Kata beliau, keduanya tidak mau berkumpul. Berat hat kupu turut Mekah, tinggal ibadah. Fokus kuno ibadah, tinggal menekah. Tidak mau, kata beliau. Beliau ingin semula tetap masih bisa berkumpul. Beliau tetap berdagang sebagai pedagang yang sukses, tapi bisa beribadah juga sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. Tapi ternyata tidak. Satu pasti lemah. Kalau fokus berdagang, kurang beribadah. Kalau fokus beribadah, akan mundur dalam perdagangan. Maka farafattu tijarata wa aqbaltu alal ibadah. Maka aku mengambil sikap, kata Abi Darda, aku tinggalkan tijarah, aku tinggalkan perdagangan, aku fokus untuk beribadah. Yang sikap yang diambil oleh Abi Darda. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, ma uhibbu anna li hanutan ala babil masjid la tahtiani fihi salatun fa arbaha kulla yaumin arba'ina dinaran fa atasaddaqa biha fi sabilillah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak pernah aku menginginkan lagi supaya aku memiliki sebuah toko di dekat pintu masjid yang aku tidak pernah tertinggal melakukan salat, tetapi juga dalam setiap hari bisa mengambil atau mendapatkan keuntungan sebanyak 40 dinar, lalu aku bersedekah dengan keuntungan tersebut di jalan Allah. Jadi ini cerita pribadi Abi Darda. Setelah beliau masuk Islam, beliau ingin mengumpulkan dagang dengan ibadah, katanya tidak bisa. Lalu beliau tinggalkan dagang, fokus ibadah. Semenjak beliau fokus ibadah,
tidak ada sedikit pun terbersit dalam hatinya keinginan untuk memiliki sebuah toko di dekat pintu masjid. Kenapa dekat pintu masjid? Karena kalau toko dekat dengan masjid, mudah melakukan ibadah. Di samping mudah melakukan ibadah, juga mudah berdagang. Sehingga minimal setiap hari, kata beliau, menurut perkiraan beliau waktu itu, beliau tetap bisa mengumpulkan, mendapat keuntungan 40 dinar. Yang semuanya bisa beliau sedekahkan. Tidak ada lagi dalam hati beliau. Demikian fokusnya Abi Darda dalam ibadah, karena beliau paham dagang dengan ibadah tidak bisa bersatu. Nyo kajian nyo kon pakat drone ya kubah gede. Cuma memahami mentong. Harus tak pahami. Han bersatu. Pekerjaan dengan ibadah tidak bersatu. Fokus kerja, kurang ibadah. Fokus ibadah, kurang kerja. Maka tidak bisa kita mengambil dua-dua, pasti harus mengutamakan yang satu. Cuma malam ini kita mengajak diri kita untuk fokus yang utama, yang keuntungannya kekal, yaitu ibadah. Karena ibadah itu adalah tijarah juga, perdagangan. Tapi perdagangan bukan antara kita dengan manusia, tetapi bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kegiatan ibadah sebagai perdagangan. Kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian kutunjukkan satu bisnis, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang sangat pedih? Ada dagang, kata Allah, usaha perdagangan yang mendapatkan keuntungan, dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Keuntungan dagangnya, pokok dagangnya kepada Allah. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan tersebut bentuknya yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Perdagangan kepada Allah. Artinya ibadah juga dagang rupanya. Tapi beda. Dagang dengan manusia yang kita lakukan melalui toko-toko kita itu hanya mendapatkan keuntungan di dunia. Tapi dagang dengan Allah mendapatkan keuntungan di akhirat, menyelamatkan kita min adzabin alim, dari azab yang pedih, yaitu azab api neraka. Nah, maka pilih yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan adalah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Adzabin alim. Nyan yang paling menguntungkan. Fokus kenan. Ada kurung-kurung mundur-mundur bacut dalam dagang je, hana masalah. Pokoknya napu dapat jo. Ya. Dah. Qila ya Aba Darda lima takrahu dzalik. Ada orang yang mempertanyakan, mungkin menurut orang-orang di saat itu sikap Abu Darda itu aneh. Kok serta-merta dia meninggalkan dagang? Ban getamong Islam kagu kubah ju, hana gak mengkatli, gak fokus ibadah. Kok bisa serta-merta dengan demikian? Orang bertanya, lima takrahu dzalik, kenapa kamu tidak suka demikian? Kenapa kamu tidak suka membuat toko dekat masjid? Kamu kan bisa beribadah dan juga bisa berdagang. Pakon hana galak ne lekenyan. Mulekenyan hana galak ne. Daya ikut. Qal Abi Darda menjawab, lisu'il hisab, karena buruk hisab. Rupanya kalau kita memiliki usaha, memiliki harta, Abi Darda mengetahui bahwa nanti di akhirat hisabnya buruk. Banyak sekali pertanyaan. Telat damong surga kita buat malamnya.
Igop kalau tamang surga yang gatin itanya na toko na harta tu limang retuh ton le hurung gatin baru menyo tamang surga baru tamang tanya nyan yang dipikirkan Abi Darda lisu il hisab karena buruk hisab kata beliau. Hana dipikir bagdanya tanya karena ilmu yang tanya han roh benan. Ya Abi Darda roh benan dulu roh akhirat dulu suil hisab. Artinya resiko menjadi orang kaya nanti hisabnya berat di akhirat. Hidupnya lebih berat sebenarnya. Menyujud ke orang kaya yang bekerja pada orang lain. Ada kerja pemerintah, juk kepala dinas ke orang rona, juk ke kepala pemerintahan, juk ke guci, juk ke camat, juk ke wali kota dan sebagainya. Kan berarti hisab. Kan? Setiap tahun diperiksa kan? Periksa Bu Inspektorat, diperiksa UBPK. Hisabnya hisab sih, hisab hidupnya. Hisab hidupnya mentang kadang malam-malam hana tawakan tobat dapat timangnya pu kapah pu golempah. Lui periksa rupanya hana got pah kuning, hijau lang pulang perbaiki. Mahan ni lapor bajak sah, dari lapor polisi, ka baik hidup. Ka payah perbaiki, hana hidupnya orang-orang malam. Gara-gara perbaikinya. Berat hisab di dunia apalagi di akhirat. Maka resiko menjadi orang kaya suil hisab, berat nanti hisabnya di akhirat. Resiko yang lain dalam hadis lain disebutkan. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis lain. Tapi sebelum saya baca hadis, saya ingin tanya, kita cinta atau benci kepada Nabi yang hadirin? Cinta atau benci ke Nabi? Cinta ke Nabi. Karena Nabi ini menyampaikan bagaimana orang yang cinta kepadanya, bagaimana orang yang benci. Nyo nak tepu posisi katanya, orang cinta kepada Nabi atau orang benci kepada Nabi? Orang cinta. Dengar kiban posisi orang yang cinta kepada Nabi. Beliau bersabda, Allahumma man ahabbani farzuqhul ifaf wal kafaf. Ya Allah, kata Nabi berdoa, siapa saja yang mencintaiku maka berikan untuknya ifaf dan kafaf. Orang-orang yang mencintai Nabi didoakan oleh Nabi supaya Allah anugerahkan, supaya Allah berikan, supaya Allah rizkikan kepadanya dua sifat, ifaf dan kafaf. Ifaf itu terpelihara daripada yang haram. Jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi susah mencari harta karena dia ikut aturan. Ini ikut aturan susah kan? Susah. Tata mau kerja cukup susah menyutai aturan. Munyo hancur dah gilik-gilik cukup payah lewat. Yang mangat lewat dia hancur gilik-gilik. Karena kemendoaan Nabi. So yang cinta ke Nabi susah untuk mengerja. Karena Nabi kagak mendoa lagi ya. Najak daripada dengku. Namo doa bibinya lombu merumpok kerja. Nabi kalau mendoa susah. Gimana yang mendoa dengan dengku? Panen nak ketanding le dengku doa Nabi. Yang kan kau. Taklah katanya. Napegah cinta ke Nabi. Nabi kalau mendoa drone namanya cinta ke Nabi ifaf, terjaga daripada yang haram. Payah jino yang gelih-gelih. Aku hirana akai bocor jangkoi jauh gelih. Yang kelegian. Doa Nabi. Yang kedua, Allah berikan untuk orang yang cinta ke Nabi didoakan oleh Nabi kafaf. Kafaf itu adalah perwujudan dari sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang cinta ke Nabi tidak menggebu-gebu mencari harta. Apa yang ada cukup. Kajut nyoy lo, katip nyoy lo. Dia hana berusaha, hana pikir nyo karena cabang saboh buka saboh tu, hana kaya pikir munyo cinta ke Nabi ya urang cinta. Karena nyan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Nyan resiko urang cinta ke Nabi. Lalu waman abghadani, kata Rasulullah, masih doa ini, dan siapa saja yang membenciku, kata Rasulullah, faksir malahu wa waladah,
Ya Allah, siapa saja yang membenciku, perbanyak hartanya dan anak-anaknya. Ya, gemu doa li Nabi ke orang yang bengeh ke Nabi, bulu hartai, bukayai, bukayai jo gemu doa Nabi, bulu anu butet main bola tabah peluk. Gemu doa Nabi ya ni yang benci. Ya resiko. Jadi ino kata pekat mana tanya. Cinta ke Nabi, menyokat sepakat cinta ke Nabi, maka harus rida dengan hasil dari doa Nabi. Ifaf dan kafaf. Susah ada baca tanya obat minta kerja, sebab hanya dah gili-gili. Han merumpok le tanya karena yang tep kita nyawa tapi le han le baik han pokok ji tep yang kedina dia karena doa Nabi. Tapi orang-orang yang benci kepada Nabi, tidak suka kepada syariat Nabi, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun jalan sehingga mudah mendapatkan harta. Hana peduli urangnya punya harum pu halim asai je gukili aju ge urang mai Honda asai na ruang beok ku damong aju mai tanya motor tame tronton niku gimana ni damong ka ke wacu ilikun awak mai Honda kamu no katruh tanya Honda terus yang kalian tanya umat Nabi Muhammad yang harus tanya sadari yang doa Nabi. Jadi berarti orang-orang yang dipermudah hartanya oleh Allah dan yang mungkin banyak keturunan-keturunannya, nah, lebih banyak yang tidak beriman kepada Nabi. Kon dia duduk urang kaya Nabi mangga Nabi, tapi lebih banyak. Artinya kan yang kaya lebih banyak orang-orang yang kafir. Nenging bak ketanya di Indonesia contoh ji, yang kaya, tahu ya? Ya kan? Puah gamai. Pemilik jarum Hartono bersaudara. Konyan urang yang paling kaya di Indonesia. Puah wa ya, puah gamai. Ya kan? Pemilik Finarmat, pemilik Lipo Group. Nyan mungkin yang naruh kenan pemilik Trans punya macam-macam Trans Mall, Trans 7, Trans nyan yang nyotang urang itu dah. Tonan ni. Pokoknya Tanjung ujung. Ya. Yang punya anak ngaruh lain berarti ikut awak lain ini deh. Awak yang tidak beriman kepada Nabi, tidro naruh urang yang beriman kepada Nabi. Nyan doa Nabi ya mergo. Nang kiye irono jino. Watena alami keadaan sulit susah, ingat kepada doa Nabi. Resiko longjut ke urang cinta ke Nabi. Tenang. Hana tak pikir Anda anak kerja, Anda tak pikir Anda. Yang penting baik kunci pintu rumah. Dalam pelajaran tasawuf, yang penting jangan pintu rumah dikunci. Monyo neduk ne kurang dron dalam rumah dikunci pintu, yang dianggap dron tidak berusaha mencari rezeki. Tapi kalau Anda duduk di rumah beribadah, tapi pintu rumah tidak Anda kunci, itu sudah dianggap Anda mencari rezeki. Karena masih kemungkinan ada orang yang datang membawa rezeki tempat pintu dehah. Tapi menyokan kunci pintu, berarti itulah rezeki rana. Hana mungkin. Jadi yang penting baik kunci pintu. Neduk kerana buat terah ni merati ratib, kira minta rezeki. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al faqru musyaqqatun fid dunya wa musarratun fil akhirah. Fakir kata Rasulullah menyusahkan di dunia tapi membahagiakan di akhirat. Wal ghani sedangkan kaya membahagiakan di dunia tetapi menyusahkan di akhirat. Resiko je kurang kaya. Kata Rasulullah, kefakiran membuat tanyo di dunia susah. Hidup di dunia kita susah karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita ingini mungkin. Bukan yang kita butuh. Umat Nabi Muhammad pasti bisa mendapatkan yang dia butuh karena Nabi sudah mendoakan kafaf. Tapi yang diingini, karena kita sering merasa miskin karena tidak mendapat yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Bukti ji ate tajak ku gampung
tak ayat survei bak masyarakat kampung. Kebetulan long pernah long kerja bak survei awal roje. Long yak survei kampung, gepegah mandum le urang kampung, ilong pas-pasan deku. Udah pas-pas. Menurut mereka, hidup pas-pasan itu miskin. Padahal kalau kita belajar bab zakat, hidup pas-pasan itu kaya menyopahkan hana merumpok je ke? Pas-pasan. Pah, sip. Geperle tiuro teritori be. Merumpok rezeki teritori be. Sip. Kaya hana je bija ke ugonyan. Kon urang ngetin. Berarti sebenarnya kalau dinilai dari segi syar'i, orang-orang kita kaya karena hidupnya pas-pasan. Kon ngetin. Ya, tapi tidak mau mereka mengakui kaya. Tetap mereka mengatakan kami orang miskin. Dong urang ngetin nengko. Bantuan tepu hanai bi, han merumpok tepu, padahal cukup ketin ko. Hana kedepu ro kaya, kali kepegah meno pas-pasan. Kaya berarti, tapi tetap kepegah ketin. Jadi kita umat Muhammad diberikan oleh Allah cukup, bukan lebih. Cukup itu mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan mencukupi apa yang kita inginkan. Maka karena keinginan kita banyak, tidak bisa terwujud, tidak bisa kita dapatkan, maka kita dianggap susah. Maka orang miskin susah di dunia, tapi senang di akhirat. Senangnya orang miskin di akhirat di mana? Dari segi hisabnya ringan. Hisab ringan, renan tenang orang miskin. Punya hidupnya susah orang miskin, hisab berat. Kiban makna hisab kau ni periksa. Lagi hisab hidupnya. Di akhirat hisab nanti orang akan antri satu persatu untuk dihisab. Karena dihisab oleh Allah satu persatu dipanggil. Tidrodro gehina. Yang pertama kali dihisab, yang bagah tak dihisab, yang nan pun Muhammad. Yang cukup bagah dihisab. Punya anak trip tak dong padang masyar. Bagah ke periksa. Lagi tajak musakit nanya bagai hui. Nyo bagai hui, bagai periksa doktor. Kau bagah tahu? Yang nan Muhammad teman bagah ke perintah oleh Allah. Munyo tamong syurga bagah tamong syurga, munyo tamong neraka abi bagah orangnya. Pokoknya hana drip dalam padang masyar. Ya, bagah ke perintah. Cuman yang lain trek ke perintah, maka orang antri ingin cepat-cepat diperiksa nanti di hari kiamat. Lagi idonya tidak antri. Di idonya yang payah antri urang ngetin. Di akhirat yang payah antri urang kaya. Nah urang kaya antri gah ino idonya. Ya antri gah angka gah lagi leo, terus motor gah lagi leo kagumar yang gedong gubari banyak gede. Nah orang kaya, tahu yang berde antri-antrinya, orang enggak, yang antri-antri donya orang ngetin. Tapi akhirat hana lepai antri orang ngetin bagah ada mau surga karena hana pum gedanya orang kita mau ngaju gede. Yang antri di akhirat orang kaya. Yang kia berpikir orang kaya mengadhat jino bantu motor berlegah kadang semua buul lagi motor ju hana antri donya. Nah antri ron itu di akhirat. Idonya mah antri, urang ngetin antri, tapi idrono di akhirat antri. Nyan orang fakir kata Rasulullah, susah di dunia, senang di akhirat. Sedangkan orang kaya senang di dunia, kita pegang mana? Hana payah antri, hana payah tapu, nya ada kejak mau sakit, mau obat, hana payah antri. Urang yang ngetin antri leom pertama cok nomor kedua, ya lapor BPJS idada, oleh nyan preh doktor, oleh nyan ya antri obat badai obat leom kah? Cukup berat urang ngetin. Urang kaya hana payah antri kejak laju. Tapi di akhirat kekayaan itu menyusahkan. Harus antri begitu lama untuk diperiksa. Dua pertanyaan pokok yang akan beranak sampai mungkin ratusan pertanyaan. Min ainak tasaba wa fima amfaka. Dari mana harta itu kamu dapatkan? Kemana harta itu kamu habiskan? Dua pertanyaan pokok. Dari dua pertanyaan ini mana lam? Imanu, imu cuco bahkan imu cocah gede pertanyaan ji. Nyan ban urodudo para jamaah. Nah. Kemudian yang terakhir. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda. Kata Nabi, likulli ahadin hirfah.
Setiap orang punya hobi, kata Nabi. Mandum katanya nah hobi. Ladum hobi kemawi. Tak sakit jahat juga kemawi. Ya. Ladum hobi pulam hobi kayuh hidangan. Ada nasihat pokoknya bumutungmung gawai kayuh hidangan. Ladum hobi pelung-pelung. Pokoknya asai bengahnya tetap ya pelung ile. Dain numpuju tetap pelung bumutungmung. Nabut untuk contoh orang minggu kena buat nanya no. Baik rip thai kamu meniak pelung tunggu. Tetap bumutungmung pelung walaupun ber. Ya. Nah hobi masing-masing. Memang Nabi kebegah li kulli ahad hirfah. Setiap orang punya hobi. Wahirfati hobiku, kata Nabi, itnatan, 2 perkara. Hobi Nabi 2. Kalian pun sama hobi dan yang hobi Nabi. Nah, yang mana hobi Nabi? Al-faqru wal jihad. Yaitu fakir dan jihad. Hobi Nabi gasin dengan muprang. Nyan hobi Nabi. Anak yang kemawe. Anak yang belum-belum. Anak kayuh dengan hobi Nabi. Kon unda hobi Nabi. Gasin dan muprang. Nabi hobi miskin. Artinya kalau sehari beliau tidak miskin, beliau tidak enak tubuh. Anda mengangkat badan, tubuhnya tidak enak. Gaya tanya omnya tiuro, anda temung puput hobinya, anda mah. Gaya urang itu hobi baca Quran. Yang tiuro anda baca Quran sakit ke? Kah hobi baca Quran. Nabi 2 hobi, gasin, ngon, mu perang. Lalu Nabi menyampaikan, faman ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya, maka ia mencintaiku. Waman abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang membenci keduanya, maka membenciku. So yang galak gatin dan galak muprang berarti cinta ke Nabi. So yang benci ke gatin dan benci muprang berarti benci ke Nabi. Nah galak ni ke gatin. Anak jawab punya. Nyoh anak galak ke Nabi. Keberah Nabi so yang galak. So yang sama hobi dengan Nabi, yang kenyan orang yang cinta kena ke Nabi. So yang hana sama hobi dengan Nabi, berarti nyan orang yang benci Nabi. Maka harus dapat sama hobi dengan hobi Nabi. Hobi Nabi hidup miskin. No mentang kajian katanya jemaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.